Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan kegiatan diseminasi modul 1.4 yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bu Puji Astuti SPD. Salawat salam kita hadiahkan ke baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir nanti. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara diseminasi ini, marilah kita dengarkan dulu sedikit arahan dari kepala sekolah kita yang saat ini diwakilkan oleh Ibu Yuli Hartini untuk memulai kegiatan ini. Kepada Ibu Yuli kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari siang yang berbahagia ini ya, kita berkumpul bersama para pendidik dan tenaga pendidikan SD 03 Lubuk Baja ya, dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Bu Puji Astuti sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batam. Salawat dan salam hanya selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang ini ya, saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah kita. Kebetulan Ibu Kepala Sekolah kita ada kegiatan dinas luar ya. Jadi saya sebagai wakil kurikulum di sini yang akan memberikan arahan atau sebagai sambutan ya, sekaligus siri dari kegiatan kita hari ini ya. Kegiatan yang akan dilakukan kita Bu Puji Astuti terkait dengan apa yang telah dipelajarinya di paket modul 1, yaitu tentang budaya positif. Tentunya ada informasi, ada pengetahuan yang akan kita dapatkan, kita terima nanti, sehingga dapat bermanfaat kita sebagai pendidik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik di sekolah kita tercinta ini. Nah, dalam kegiatan ini nanti Bu Puji Astuti akan menyampaikan, mari sama-sama Bapak Ibu kita berpartisipasi aktif ya, dan kita juga bisa akan bertanya jawab Bu Puji ya, saya jawab ya. Nah, terkait ke 3 menit saya jawab hal-hal apa yang ingin kita ketahui tentang budaya positif ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dimudahkan Allah ya. Untuk tidak memperpanjang waktu ya, kegiatan ini masih sama-sama kita bacakan basmalah lah ya, supaya kegiatannya berkah. Mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu saja dari saya sampaikan. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Yuli Hartini atas wejangannya kepada kita semua. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak kita yaitu Ibu Puji Astuti. Kepada Ibu Puji Astuti kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dari acara ini, di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana saya mendapatkan beberapa pengalaman yang sangat berharga ya. Mudah-mudahan kita di sini bisa berbagi dan berproses menjadi guru yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah sebelumnya saya akan memperkenalkan tentang kesepakatan kelas kita ya. Kesepakatan kelas kita yang di sini yaitu saya berharap peserta mendengarkan penuh dengan perhatian. Yang kedua, hadir di ruangan ini dengan hati yang senang dan gembira. Senang nggak Bapak Ibu hadir di dalam kelas ini? Alhamdulillah. Dan jika haus boleh minum, jika minum belum haus, nah ini ada yang salah. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, saya ingin memberikan ice breaking dulu karena bertepatan jam ini ada jam siang, jam rawan ya, jam tidur ya. Supaya lebih asik lagi, supaya saya memaparkan materi lebih enak lagi, maka akan memberikan penyegaran terlebih dahulu. Ini ice breakingnya tentang clue ya. Kalau saya bilang ayam berarti berdiri. Kalau saya bilang kambing berarti jongkok. Kalau saya bilang sapi berhadap-hadapan. Oke? Nah, baiklah Bapak Ibu, coba dimulai. Saya ingin semuanya ceria ya. Karena SBG-nya ini membuat kita senang dulu, oke? Baiklah, kambing. Kambing tadi jongkok Ibu Yuli Hartini. Kambing. Kemudian sapi. Sapi berhadapan. Kambing jongkok, sapi berhadapan, kucing berdiri. Ayam berdiri, oh ya maaf. Ayam berdiri, ayam. Sapi. Kambing. Mungkin itu aja sebenarnya, tapi juga memecahkan suasana yang sangat luar biasa. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Baiklah ya, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif ya yang sudah saya dapatkan selama ikut guru penggerak ya. Nah ini ada tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ya, saya bacakan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun secara kodrat yang ada pada anak-anak. Agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan. Jadi gini Bapak Ibu ya, anak-anak itu tumbuh dan berkembang lahir itu mempunyai dasar, ya kan? Kita tuh nggak bisa merubah dasarnya, ya kan? Kita itu tidak bisa merubah lakunya. Kita itu hanya bisa menuntun mereka menjadi apa yang mereka ingin. Contohnya seperti ini. Pak Iwan tuh seorang pelukis, nggak bisa dipaksakan dia menjadi seorang penyanyi. Nah, begitu contoh gambarannya yang menurut Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, nah di sini budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah
di kelas. Betul begitu? Iya kan? Nah, betul kan? Nah, sudah Ibu terapkan di kelas masing-masing budaya positif ya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ada berapa profil pelajar Pancasila itu? Nah, coba sebutkan salah satunya. Hah? Profil pelajar kok nyanyi? Belajar Pancasila. Itu lagunya Ibu Yuli. Dan bertanya kuliah. Iya, itu salah satunya bagus. Berarti semua guru sudah belajar ya, sudah mengetahui ya tentang profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya ini ada konsep utama budaya positif. Satu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima restitusi atau posisi kontrol sebagai guru, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Dari 6 konsep ini nanti akan saya paparkan satu persatu secara jelas ya. 7. Nah, baiklah nih. Nomor 1 adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswanya. Jadi yang kita rubah adalah paradigma kita dulu menjadi seorang pendidik yang menciptakan budaya positif sehingga lingkungan itu merasa aman dan anak belajar juga dengan nyaman dan senang dulu. Ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian tentang perubahan paradigma belajar. Nih kita ambil dari William Glasser, perubahan paradigma teori kontrol ilusi. Ya, ada beberapa yang akan saya paparkan yaitu ilusi kontrol murid, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kemudian yang kedua ini disiplin positif. Saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya makna disiplin? Bisa Bapak Ibu jawab? Patuh kepada peraturan, betul sekali Ibu Desa Fitri ya. Disiplin artinya adalah patuh kepada peraturan. Nah, di sini disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa sih yang dia hargai? Kemudian dalam budaya ini maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai nilai-nilai yang memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, itu ada yang digarisbawahi nilai yang kita hargai ya. Kemudian apa yang dimaksud nilai-nilai kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu yang terdapat dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu akan berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Sama Bapak Ibu dengan saya mempunyai pandangan yang berbeda-beda ya. Karena kita mempunyai kepala yang sama tentu dengan isi yang berbeda. Nah, ada yang namanya survival. Survival itu apa? Yaitu kebutuhan tentang bertahan hidup. Contohnya makan, minum, ya kan? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan cinta kasih atau diterima
Nah nih, Ibu Bapak, ini saya akan memberikan kasus dan kita belajar dari kasus ini untuk memecahkannya ya. Nah ini, Ibu Ria, guru kelas 6 SD di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, ini ada kasus. Bisa Bapak Ibu jawab kasus ini? Bu Titi, Agus? Ayo Pak Soleh, bagaimana kalau ketemu dengan kasus seperti ini? Dalam hal seperti ini kita memang harus memanggil dua anak tersebut. Yang satu yang meminta, memaksa, yang satunya memang kondisinya nggak mau dikasih. Tapi di situ kita membuat suatu keadaan bahwa sedekah dengan maksud apa? Memberi itu lebih baik daripada meminta. Kita arahkan ke Profil Pancasila yang pertama, Ketua Maha Esa, bahwa memberi itu merupakan sedekah, maka alangkah banyak memberi. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Soleh. Kemudian ada lagi, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar tadi? Saya ya mungkin kita memanggil keduanya. Mungkin Agus ini ekonominya kelaparan. Mungkin dari segi ekonomi kita tidak tahu. Kalau mungkin berkali-kali, kalau sekali nggak apa-apa. Kalau berkali-kali perlu kita memanggil orang tuanya. Dan yang dikasih itu mungkin dikasih juga pengertian. Itu aja mungkin. Sekarang Pertama saya mau tanya Agus dulu. Dia setiap hari bawa bekal apa tidak? Jika tiap hari dia minta makan terus tuh. Ya, terus bawa bekal atau tidak? Kalau tidak bawa bekal, dia bawa uang apa tidak? Kalau seandainya dia tidak bawa bekal, tidak bawa uang, berarti saya akan panggil orang tuanya, gitu. Karena kan ini Agus ini mungkin dia nggak dapat ini kebutuhan dia untuk survival. Misalnya kan lapar, ya lapar, bagaimana survival dia mau survival tadi ya? Nah itu, sepertinya itu sih. Saya boleh menambahkan, Bu? Terima kasih. Oh, silakan Pak. Wis, mantap sekali jawaban-jawabannya. Ya, saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli tadi. Dan kan berproses seperti itu. Cuman Agusnya harus diajarkan cara beradab, bahwa ketika meminta kepada temannya tidak boleh dengan memaksa. Makanya kita butuh pertolongan, harus diajarkan cara meminta bantuan pertolongan walaupun kita butuh. Ya, seakan-akan kawan tidak memberi, tidak boleh dengan mengancam, tapi dengan cara yang baik, seperti itu. Di samping apa yang dilakukan oleh Bu Yuli tadi. Itu saja Bu Puji Astuti. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya yang telah menjawab kasus Agus ini ya. Nah, ini kita akan jawab ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus mengapa melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Agus tersebut. Nah tadi kayaknya jawabannya udah ada yang survival, betul ya, dari Bu Yuli. Ada yang apa tadi? Bu Titi memanggil orang tuanya. Itu termasuk kebutuhan apa ya Bu Titi? Bukan bertahan hidup ya. Kemudian Pak Soleh tadi hampir sama ya dengan Bu Yuli ya. Ya, kayaknya Pak Soleh, Bu Yuli dan Pak itu satu persatu ya. Jadi nomor satu adalah Agus itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu termasuk kebutuhannya untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, teman Agus jadi perhatian. Dia ingin tuh diperhatikan gitu loh. Kenapa dia seperti itu? Kadang anak itu di rumah tidak ada perhatian dari orang tuanya, tapi ketika di sekelilingnya, ketika di lingkungannya, dia berbuat seperti itu karena ingin dapat perhatian, begitu ya. Kemudian dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, jadi mempunyai power dia. Jadi akhirnya apa? Oh aku ini kok teman-temanku ngasih, kalau aku ajak aku dikasihnya. Nah seperti itu kira-kira gambarannya ya. Kemudian
itu ya Bapak Ibu. Nah, baiklah kita lanjut lagi. Nah, kita akan berbicara tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nih, IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Jadi hari ini kita belajar tentang kasus ya, karena di sini kita semua adalah guru ya. Setiap hari kita ketemu masalah yang berbeda, benar nggak Bapak Ibu? Betul. Ya, makanya kita harus belajar tentang kasus seperti ini dan kita akan kaitkan ya pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan dia tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ya hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini kita bedah kasus lagi ya. 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan terhadap Iva? Kalau setuju, mengapa? Kemudian, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dan pertanyaannya juga, mengapa kalau itu hukuman dan mengapa itu kalau konsekuensi? Adakah teman-teman di sini yang bantu menjawab? Silakan. Yang tindakan Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, nomor 2 ya pertanyaannya ya. Nomor 1, apakah setuju dengan Pak Seno terhadap Iva? Nah, silakan Pak Jenis boleh menjawab. Iya, saya merasa tidak setuju sikap Pak Seno kepada IPA. Tentunya dia sudah mempunyai catatan kalau IPA itu memang kurang di dalam pelajaran matematika. Ya, dengan sikap yang dilakukan IPA itu sudah menunjukkan bahwa dia itu tidak mampu. Orang kalau tak mampu itu jangan dipaksakan, tapi harus diberi motivasi, harus kasih semangat. Bagaimana dia menimbulkan semangat dulu. Dia harus mencari solusi. Apa yang menjadi persoalan IPA ini menjadi lambat atau kurang menguasai matematika. Kalau dia digitukan, tapi sampai lagi hidungnya dicuilkan, itu semakin seakan-akan memberi hukuman kepada IPA. Itu semakin jauh anak itu terhadap kecintaannya terhadap pembelajaran. Jadi sikap Pak Seno kalau saya kurang setuju. Mungkin seperti itulah. Ya, silakan. Ya, mungkin saya akan menambahi. Memang kadang di setiap kelas kita kan nggak tahu itu kelas berapa ya, kelas 1 sampai kelas 6. Karena kan dari sini sekarang di SD. Ini bagi anak yang gugup ataupun tidak bisa menjawab, itu tetap kita harus memiliki pertanyaan. Kenapa? Memacu dirinya untuk tampil. Pertama itu. Seandainya Pak Seto menghukum pun dengan sayang, tapi harus diimbasi dengan kata-kata, ini anak bapak saya yang lain kali belajar tekun ya, seperti itu. Sedangkan si Eva ini memang kalau dilihat dari sifatnya, wataknya memang dia agak kurang pede ya. Disitulah letak guru untuk membuat anak pede. Kalau perlu kali-kali kamu panggil. Nah, kenapa? Nah, disitulah letak menonjolkan ke tampil di depan umum. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas jawabannya. Nah, ini kita akan jawab bersama ya. Oke. Dari tindakan Pak Seno tadi, kenapa tidak setuju ya kan? Tidak setuju karena kenapa? Itu akan melemahkan mental anak. Anak akan menjadi down ketika di depan teman-teman, karena setiap anak itu punya mental yang berbeda. Jadi nanti kalau bahasa kerennya adalah mental illness. Jadi anaknya itu jadi akhirnya tidak kuat mentalnya, kemudian minder, rasa percaya dirinya kurang. Nah, itu yang akan terjadi terhadap anak tersebut atau terhadap Iva ya. Kemudian apa tindakan Pak Seno terhadap itu adalah sebuah hukuman
Tuh, mari kita lanjut kembali. Nah, kita akan membahas nih perbedaannya ya. Nah, ini. Jadi, kalau kita memberikan hukuman, itu termasuk identitas yang gagal, Bapak Ibu. Kita jangan bangga. Oh, anak kita juga sering, saya juga sering sih ya. Tapi suatu saat ini saya belajar, saya ingin merubah. Ini berproses ya kita semuanya, Bapak Ibu ya, menjadi guru yang lebih baik, jadi guru yang diinginkan dan diharapkan kehadirannya di sekolah, di kelas terutama ya. Jangan sampai males lah ketemu ibu itu begini, killer atau gimana gitu ya. Nah, jadi kita berubah, kita sama-sama berproses menjadi guru yang lebih baik, membawa perubahan yang positif, ya. Nah, di sini hukuman, nah perbedaannya ya, sesuatu yang menyakitkan. Nah, seperti yang dialami Pak Sina itu ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak yang jangka waktu panjang. Kemudian korban itu mendapatkan ketidakadilan. Kemudian perilakunya pasif agresif meningkat, ya kan? Ibu sering temui kan? Pasif tapi agresif gitu loh. Kemudian sistem tidak ada akan berjalan bila murid tidak takut. Selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Selanjutnya peraturannya adalah kamu harus. Kita kan selalu seperti itu terkadang. Benar nggak Bapak Ibu kita sadari? Ya, murid atau anak membenci peraturan. Jadinya kalau kita terlalu sakral terhadap peraturan, murid akhirnya agak suka. Akhirnya apa? Kita tidak mendapatkan hal-hal yang positif, justru akan mendapat perlawanan dan penolakan dari murid gitu loh. Kemudian bagaimana biar identitas yang sukses, yang disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Karena hukuman itu sifatnya negatif Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi adalah tindakan yang positif. Bagaimana konsekuensi? Sesuatu itu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan kita selalu mengucapkan terima kasih. Nah, kalau restitusi merupakan suatu pilihan, ya, menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang jangka panjang. Korban mendapatkan ganti atau murid mendapatkan penguatan. Masalahnya terpecahkan kita kalau melakukan restitusi. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Keempat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian apa yang harus kamu yakini? Nah, biasanya ada kata-kata seperti itu kalau kita melakukan restitusi. Apa yang harus bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Nah, pemecahan masalahnya ada ya Bapak Ibu, problem solving lah ya. Anak-anak menghormati dirinya dan orang lain jika kita melakukan tindakan restitusi sebagai seorang guru. Begitu Bapak Ibu. Semua perilaku itu mempunyai tujuan. Nah, ini menurut teori motivasi perilaku ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti itu masuknya adalah motivasi internal. Dan itu adalah namanya ke tujuan disiplin positif. Nah, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Tadi kan hukumannya termasuk namanya negatif ya. Konsekuensi netral, restitusi positif. Nah, sekarang saya ingin memberikan latihan. Nah, ini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ibu Yuli, hukuman ada yang konsekuensi. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Bagus. Mengganti
membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Jadi nomor 1 hukuman, nomor 2 konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Nah, berarti Bapak Ibu sudah bisa ya membedakannya. Lanjut. Nah, ini adalah kita akan belajar di sini Bapak Ibu. Restitusi atau posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu ada beberapa ya. 1 sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, kita itu di sini di antaranya itu di bagian yang mana? Ya, kita akan refleksi diri ya. Bagaimana? Misalkan nih, aku nih penghukum, aku nih pernah membuat merasa bersalah, aku nih pernah menjadi teman dari muridku, aku nih ternyata sudah jadi pemantau. Nah, aku sudah menjadi manajer. Nah, kita akan belajar di sini. Kita di posisi yang mana untuk saat ini? Ya, saya pun juga mungkin akan belajar di sini juga karena saya juga pernah menjadi penghukum ya, membuat merasa bersalah. Kita semuanya pernah mungkin ya. Nah, mari kita sama-sama belajar. Nah, ini di sini ada video. Di sini adalah posisi penghukum ya. Ya, akan saya tampilkan posisi video ini sebagai penghukum. Sesi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Nah ini Bapak Ibu ya, contoh posisinya sebagai penghukum ya. Nah, pernah nggak Bapak Ibu seperti ini? Pernah kan? Nah, kita belajar di sini Bapak Ibu merubah ya paradigma kita, mindset kita ya. Bagaimana kita jadi guru yang menyenangkan untuk anak murid. Ya, nah. Nih dampaknya jika kita itu di posisi penghukum ya, biasanya kita berbicaranya apa? Menghadiri kan, kayak yang seperti contoh di atas yang video tadi, menunjuk, membentak, berkacak pinggang, apalagi Bapak Ibu yang biasanya kita sadari gitu loh ya. Nah, menunjuk betul. Nah, dampak posisi kita sebagai penghukum tuh ada Bapak Ibu sebenarnya bagi murid. Murid itu bisa menjadi pendendam Bapak Ibu, dia tidak akan menyukai gurunya. Nah, jangan kita lakukan lagi seperti ini ya Bapak Ibu. Kita belajar berbudaya positif. Kemudian ada lagi nih, pembuat merasa bersalah. Nah, ini akan saya tampilkan videonya ya. Sebenarnya seperti apa pembuat merasa bersalah itu?
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, itulah Bapak Ibu gambarannya ya, ketika kita berada di posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi posisi pembuat merasa bersalah itu biasanya suara itu cenderung lembut seperti tadi ya, tenang, tapi kata-katanya itu menyalahkan murid. Tanpa kita sadari seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian guru akan menyatakan kata tentang hal-hal yang menyalahkan muridnya sehingga murid itu menjadi kayak menderita batin gitu Bapak Ibu. Kok saya tadi kan nggak salah, kok dibilang salah gitu loh. Dampaknya apa? Membuat murid merasa bersalah. Itu identitas kita itu sebenarnya gagal jadi guru ya. Sehingga bisa murid menjadi menarik diri karena selalu disalahkan ya. Itu tidak boleh. Jadi merasa minder jadi akhirnya ya. Kurang kepercayaan dirinya. Makanya kadang ada murid yang pintar, tapi ketika kita selalu kesalahan terus kita menghakiminya sendiri, akhirnya tidak keluar potensi dirinya. Hal-hal yang unik dalam dirinya itu terkubur ya. Karena kita apa? Karena kita itu menjadi memberikan identitas yang gagal bagi murid tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian ini posisi kita jika kita sebagai teman ya. Ini akan saya berikan lagi nih. Hari terus ya Bapak. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, inilah gambarannya kita ya. Ketika kita di posisi kontrol sebagai teman, tapi ada dampaknya Bapak Ibu. Efeknya itu tetap ada ya. Posisi kontrol guru sebagai teman adalah sebagai teman dia tidak akan menyakiti siswanya, namun berupaya mengontrol siswa melalui pendekatan persuasi ya. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk siswanya. Jadi nanti Bu itu kok sering terlambat, nanti kita sendiri yang memberikan alasan gitu loh. Kita sendiri yang melindungi anak kita. Nah, akibatnya apa? Siswa itu akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya ya itu tidak terbentuk hal yang positif dalam dirinya karena merasa dilindungi oleh gurunya. Jadi tidak kayaknya pilih kasih gitu ya. Nah, terakhir adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Oh ini ya keenam ya? Bentar. Masih ada. Ini guru absennya sehingga Baik Bu, posisi harus tinggal kelas pas selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu adalah posisi guru sebagai kontrol pemantau. Nah, ini saya akan jelaskan. Jika kita posisi guru sebagai kontrol pemantau, ya, biasanya selalu mengawasi atau memantau siswanya yang berpatokan pada catatan atau kesempatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan siswa. Ada dampaknya Bapak Ibu bagi siswa ya. Dari posisi pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah itu juga kira-kira menurut Bapak Ibu bagus tidak? Bagus. Bagus. Baiklah, nah ini adalah sebagai manajer. Ya, jam 7, sekarang sudah jam 7. Time kiminya? Apakah Naren bersedia? Kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin? Saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai saat Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing. Yang ini tadi adalah posisi sebagai manajer, ya. Nih, seorang guru sebagai manajer adalah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita mengajari mereka belajar menyelesaikan masalah sendiri ya Bapak Ibu ya. Yang dilakukan pada guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan itu sangat banyak, nilai kebajikan universal. Contohnya banyak Bu, kejujuran, menghormati itu termasuk nilai kebajikan. Yang terakhirnya yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran dan tata tertib. Nah, dapat disimpulkan bahwa 5 posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, kita akan bahas ya Bapak Ibu di sini. Nih, terdapat kasus 1. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal tersebut, mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk fokus pada tugasnya. Ayolah, tugas dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah atau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah ini kasus pertama. Nah ini ada kasus kedua. Anto dan Dito sedang bermain di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran. Adu mulut ya. Dino pun menjadi emosi dan mengatakan kontak fisik menarik kemeja Anto dengan kata sampai 3 kancingnya lepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sebenarnya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino mengalami bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa kesalahan itu adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang sangat penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti berbalik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki
kancing begini. Ibu Sutopi pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Nah, 2 kasus ya Bapak Ibu, yang mana kita pecahkan? Nah, nih lanjutannya. Ya. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya akan kembali mungkin ya Bu. Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau di live akan mudah lepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjadikan saja, bersediakah kamu? Dino nampak ragu dan menanggapi menjahit. Apa saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino pun berpikir kembali sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Ibu? Dengan cepat Bu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersendau gurau. Nah, di sini Bapak Ibu, kita belajar menjadi posisi kontrol. Nah, tadi identitas gagal ya. Nih, identitas gagal itu kontrol dari luar, yaitu nih penghukum dan merasa berbuat salah. Kalau identitas berhasil sukses, teman dan pemantau. Kalau identitas berhasil sukses, menghargai diri sendiri, kita berada di posisi manajer. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita itu jangan pernah di posisi ini ya, untuk saat ini dan seterusnya ya Bapak Ibu, karena kita akan memberikan identitas yang gagal untuk anak diri kita ya. Kita hindari 2 ini ya. Ini boleh, tapi yang lebih bagus yang mana Bapak Ibu? Yang manajer ya. Yang manajer itu yang harus kita miliki. Karena apa? Kita itu ketika ada masalah, guru itu berbuat, dia hanya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang harus kau kerjakan untuk memperbaiki. Jadi ada solusinya, ada problem solvingnya. Kemudian dia menguatkan pribadi si anak, dia tidak menjatuhkan anak sehingga anak tidak menjadi mental illness gitu loh. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Karena guru punya rasa empati yang tinggi terhadap murid, makanya selalu memunculkan hal-hal yang empati anak itu tergali gitu loh Bapak Ibu. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, ditawarin sebuah cara dan solusi. Nah, kalau kita di posisi sebagai manajer, kemudian diajarin mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kita tidak boleh menjas ya anak ya. Kita tidak boleh jadi diri egois ya. Kemudian harus dengan kata kita itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Kita sebagai pendidik posisikan diri kita di yang manajer ya kan. Karena itu akan berhasil menjadi apa? Mengubah identitas yang sukses. Itu untuk kontrol kita ya. Nah Bapak Ibu, selanjutnya oke, nomor 6 ada yang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas ya? Sudah? Pada awal masuk kelas tentunya ya Bapak Ibu ya? Betul kan? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama ya, secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam unsur intrinsik atau dari dalam ya. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi anak itu lebih suka apa? Berarti lebih suka apa? Memiliki keyakinan kelas, mengikuti keyakinan kelas daripada dia mengikuti peraturan. Begitu bahasanya ya Bapak Ibu. Kemudian nih, budaya positif. Ini ada lingkaran ya, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan
Ini peraturan, ini perbedaan peraturan dengan keyakinan, ya. Bisa saya bacakan ya. Peraturan itu selalu, contohnya nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinannya adalah nilai kebajikannya apa? Supaya anak itu kita mengajari anak untuk bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilai kebajikan yang timbul apa? Menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan yang kita buat. Nilai kebajikannya apa? Keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya kan? Apa tuh? Untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu adalah keyakinan dan kebajikan yang dituju adalah keselamatan atau keamanan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas, ya. Bapak Ibu saya yakin sudah pintar melakukan kayak gini, ya. Tapi kini akan saya kasih ulasan kembali, ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dimulai dalam bentuk hal yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi nggak boleh banyak-banyak ya Bapak Ibu, ya. Harus mudah dipahami anak. Nggak boleh sedikit juga, ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan sekolah tersebut, ya, di lingkungan sekitar kita. Jadi jangan keluar dari lingkungan, ya. Kemudian semua warga sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, ya. Jadi semua anak itu boleh menuliskan, ya. Tidak ada pengecualian, tidak ada perbedaan suku, ras, bangsa dan agama tadi, ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan jelas dari waktu ke waktu. Nah, itu tugas dari kita. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan sedikit memberikan gambar, ya, dokumen membuat keyakinan kelas. Nah, ini anak keyakinan kelas. Kemudian ada kesepakatan, ya, setelah membuat itu tanda tangan, ya, tanda tangan untuk kesepakatan kelasnya. Nah, seperti ini nih, ada nih kesepakatan kelas di dalam kelas saya yang saya ini kan, ya. Ada umpan baliknya keyakinan kelasnya, ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, kembali kita ke segitiga restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan terakhir memberikan penawaran tetapi bukan paksaan. Nah, ini sekitar itu. Nih ya Bu, ya. Ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pertama kali itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan yang salah. Nah, apa menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas itu, ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maksudnya seperti itu, ya. Kalau kita melakukan restitusi terhadap anak murid, yang pertama kali yaitu menstabilkan identitas tadi itu. Pertanyaannya ada dua seperti itu. Yang ketiga adalah
nilai apa yang telah kita sepakati? Contohnya tadi keyakinan kelas ya. Apa yang menjadi kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi hal-hal yang positif yang kita timbulkan ke diri anak ya Bapak Ibu. Nah ini tahapan segitiganya ini. Tahapannya ya. 1. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah ini kalau kita menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah seperti ini ya gambarannya Bapak Ibu. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apakah kamu mau jadi orang seperti apa? Nah inilah pertanyaan-pertanyaan yang untuk menanyakan keyakinan kelas saat kita melakukan segitiga restitusi. Nah ini foto saat saya menerapkan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini ada kulit saya kemarin melakukan sering terlambat upacara. Yang kedua ini adalah selalu makan pada saat jam belajar, dan saya berusaha ya menjadi guru yang disenangi murid, yaitu saya menerapkan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama berubah mindset, merubah segalanya menjadi guru yang diinginkan murid, kehadirannya dinantikan ya Bapak Ibu. Belajar dan berproses menjadi guru yang menyenangkan. Nah Bapak Ibu, sekarang saya ingin tanya, ini refleksi dulu ya, umpan balik dari teman-teman. Saya ingin satu saja, boleh Bapak atau Ibu umpan balik? Bu Yuli, silakan. Bagaimana menurut Bu Yuli dari pemaparan saya ini? Baik, terima kasih Bu Puji. Kasih aplaus Bapak Ibu untuk Bu Puji ya. Nah ini kita sudah dapat ilmu dan dapat dari pengalaman dari Bu Puji di CGP. Tadi yang saya nangkap adalah 1, posisi kontrol ya Bu. Nah ada yang penghukum ya, itu ilmu yang kita dapat ya, itu merupakan tambahan bagi kita. Nanti kita nih sebenarnya kita berada di mana nih? Tadi saya berefleksi, posisi ini kayaknya masih ada nih yang ke pemarah ya. Kadang-kadang kan kita juga manusia biasa yang lepas kontrol ya kan. Kadang pemarah juga ada, tapi sebisa mungkin tadi kata Pak Iwan, kita berada di posisi mana Pak Iwan? Di posisi manajer ya. Betul. Nah tadi ada langkah-langkah tuh Bu, tadi yang Bu Puji yang terakhir itu, bahwa kalau ada permasalahan murid, posisi kontrol guru tuh ya kita mengontrol diri kita dulu, responnya emosi ya kan. Nah salah satu saja itu adalah segitiga restitusi dulu ya. Jadi kita menstabilkan anak tadi ya, terus ada validasi yang salah ya, dan itu merupakan pengalaman yang saya dapat dari hadir Bu Puji. Yang kedua, saya merasa senang ya berkumpul di sini. Kita kan ada kesempatan belajar, berbagi ya. Jadi menambah wawasan kita bersama, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan Ibu. Dan satu lagi adalah saya berusaha untuk jadi guru yang posisinya manajer, itu aja. Itu yang saya dapatkan hari ini Bu Puji. Terima kasih Bu Puji untuk ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada kami. Yang lain Bapak, Pak Soleh, Pak Irwan atau Pak Janis? Umpan balik Pak Soleh saja ya. Terima kasih atas waktu yang kita diberikan. Dari yang kita ini saya rasakan ya, nampaknya dari apa yang Bu Puji persembahkan ke kita, ilmu yang diberikan kepada kita, nampaknya saya masih kurang tentang ini.
Karena apa? Mungkin saya sebagai teman dengan anak-anak murid itu ya. Jadi, tetapi di sini saya akan menetapkan saya kepada siswa di mana posisi saya sebagai teman, dari mana posisi saya sebagai manajer. Jadi bisa berubah tergantung dari kondisi anak yang tersebut. Mungkin kalau ada membuat kesalahan kita sebagai manajer. Tapi kalau pada saat pembelajaran atau hal yang lain kita bisa jadi teman. Cuma itu, terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Bapak semuanya. Terima kasih Pak Soleh dan Ibu Yuli atas umpan baliknya, dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya dan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu yang saya dapat di guru penggerak tersebut. Ya, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dan kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya, menjadi guru yang tadi saya sebutkan, menjadi guru yang menyenangkan dan bisa mengontrol emosi kita, karena emosi sosial itu adalah kunci sukses dari seorang pendidik ya Bapak Ibu. Makanya kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengontrol diri kita menjadi posisi-posisi yang tadi yang sangat diinginkan anak sebagai manajer ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jika ada waktu dan kesempatan saya akan kembali lagi memberikan materi yang lebih menarik lagi untuk Bapak Ibu sebagai pencerahan, dan sama-sama kita melakukan proses belajar untuk lebih baik ya, untuk lebih baik menjadi salah satu guru yang menjadi perubahan pendidikan Indonesia yang diinginkan oleh pemerintah dan diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, karena Bu Ria lagi pada sebentar buku dia, jadi saya tadi kan dibuka dari awal dari moderator Bu Ria ya. Bapak Ibu sekali lagi kita kasih aplaus untuk Bu Puji. Alhamdulillah ya, kegiatan diseminasi tentang budaya positif, hasil belajar Bu Puji di pendidikan guru penggerak angkatan 11 sudah dipaparkan dan dijelaskan kepada kita. Nah, semoga apa yang disampaikan Bu Puji itu pasti ada manfaatnya untuk kita ya, terutama kita sebagai pendidik yang hari-harinya kita berhubungan dengan murid kita, yaitu manusia yang memanusiakan murid kita dengan cara apa ya, salah satunya sedikit diskusi dari Bu Puji ya. Semoga nanti ini kan adalah pengalaman Bu Puji nih di pendidikan penggerak, dan nanti next guru penggeraknya mungkin kawan-kawan ada yang termotivasi kembali ya. Inilah langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan di guru penggerak. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya, kita ucapkan syukur ya kepada Allah karena kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh teman kita Bu Puji Astuti sudah berjalan lancar dan dimudahkan semuanya. Semoga menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Dengan demikian acara ini kita tutup dengan doa. Mungkin Pak Jalis ya, silakan Pak Jalis untuk sekaligus menutup doa. Setelah Pak Jalis berdoa, berarti selesai juga kegiatan kita hari ini. Saya pribadi sebagai moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berdoa apa yang didapatkan ini semoga dapat kita terapkan ya di kehidupan kita sehari-hari, terutama tugas kita sebagai guru di sekolah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Alim ya Alim. Tambahkanlah ilmu kami ya Allah, ilmu yang kami ya Allah. Tunggu senantiasa memimpin anak-anak kami ya Allah, menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi masa depan ya Allah ini. Sehingga ini semua ya Allah dapat mengatur kami dalam kehidupan kami, menjadikan kami dalam mengajar di kehidupan kami, di sekolah kami ya Allah ini. Allahumma salama taufiq
الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وثبتا في الناس ورحمة النعمة ومغفرة بعد الموت اللهم اغفر لنا في شهر وسائر لنا وارحمنا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.